Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Setiawan. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 4 dengan nomor NIM 0506820089. Saya berasal dari UPB JJ Yogyakarta. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 logaritma dan pemrograman dengan soal seperti ini. Untuk yang praktek ini ada di poin nomor 2, buatlah logaritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode sebagai berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu 3 golongan A gaji 5 juta, B golongan B gaji 6.500.000 dan golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lembur 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lembur 32% dari gaji pokok. Ketiga, jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lembur 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lembur 36% dari gaji pokok. Dan yang terakhir, jika karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan gaji golongan plus gaji lembur. Baik, pertama kita buat flowchartnya terlebih dahulu. Saya menggunakan flowchart maker ini yang online dari draw.io. Pertama kita mulai lalu input golongannya diinput A, B, dan C. Golongan A ini gaji pokok, untuk bagian pembuatan flowchart mungkin saya percepat ya untuk menghemat waktu. Empty hearts and neon lights. The playing with my mind. Gotta get Untuk flowchartnya seperti ini. Proses awal dimulai, lalu kita input golongan ABC. Dilanjutkan jika golongan A gaji pokoknya 6.500, golongan B, lanjut golongan C. Lalu pada proses berikutnya kita input jumlah jam lembur. Ini ini hitung persentase lembur ya. Ini
menghitung persentase lembur. Lalu proses berikutnya ada perhitungan gaji lembur sama dengan persentase kali gaji pokok yang tadi sudah ada di ketentuan soal tugasnya. Lalu untuk menampilkan gaji itu nanti ada proses gaji pokok plus gaji lembur yang sudah diproses terlebih dahulu di sini. Lalu akan tampil total gaji yang terdiri dari gaji pokok dan lembur yang dijumlahkan. Dan prosesnya selesai. Demikian untuk flowchartnya. Lanjut untuk pseudocode. Ya, untuk membuat pseudocode saya mau menggunakan ini ya, apa namanya, VS Code. Pertama kita buat file terlebih dahulu dengan ekstensi file.txt. Kita beri nama tugas 1 underscore pseudocode.txt. Ya, ini saya simpan di desktop aja. Untuk pseudocode-nya diawali dengan start, lalu pertama kita input golongan dulu, lalu input jam lemburnya. Mungkin untuk proses ini saya percepat juga ya untuk mempersingkat waktu durasi videonya. Baik teman-teman, untuk pseudocode-nya kurang lebih seperti ini. Jadi kita awali dengan input golongan, input jam lemburnya. Nanti sesuai ketentuan. Jadi golongan A gaji pokoknya 5 juta, golongan B 6.500.000, golongan C 9.500.000. Nanti untuk ketika kita input suatu golongan yang tidak ada di ketiga yang kita tentukan ini, misal kita input golongan E, itu kan nggak ada di ABC. Nanti ada suatu hasil outputnya, kita menggunakan print golongan tidak valid. Nah ini jadi nanti kita akan mendapatkan output seperti notif ini ya, golongan tidak valid gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Dan untuk selanjutnya ini untuk ketentuan gaji lemburnya ya. Jadi 30% itu sama dengan 0,30 kali gaji pokok dan seterusnya sampai ke ketentuan kelima.
yaitu jam lembur lebih dari 5 jam atau sama dengan 5 jam, dia akan mendapat 38% atau 0,38 dikali gaji pokoknya. Dan untuk output terakhir itu kita akan menampilkan gaji pokok dan gaji lembur sehingga menghasilkan jumlah penghasilan total. Seperti itu. Untuk berikutnya mungkin seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat ininya, file outputnya ya, berupa Java. Kita kalau di VS Code kita membuat file baru, new file, kita kasih nama tugas 1, Java, gini aja. Yang pertama kita import Java Atul Scanner. Ya, ini public class tugas 1. Jadi kita membuat public class-nya sesuai nama file Java-nya yang telah kita buat ya teman-teman. Dan untuk proses selanjutnya mungkin saya percepat juga untuk menghemat waktu. Ya, untuk file Java-nya seperti ini ya teman-teman. Pertama import Java dulu, public class-nya ini sesuai nama file yang tadi kita buat, lalu input kita masukkan golongan A, B atau C atau ya A, B atau C. Di sini nanti kita input jam lemburnya. Dan sini untuk gaji pokoknya sudah ditentukan juga, golongan A 5 juta, golongan B 6.500.000, golongan C 9.500.000. Untuk selanjutnya ini cara perhitungan persentasenya. Jadi gaji lemburnya nanti dihitung persentase dari jam lemburnya dikali gaji pokok. Dan untuk total penghasilan gaji pokoknya plus gaji lembur. Coba kita running ya untuk Java-nya. Ya, di sini berhasil ya teman-teman. Jadi kita tinggal menginput golongan mana nih yang mau kita hitung. Contoh golongan B ya teman-teman. Nah, karena di database-nya ada golongan B, jadi kita bisa menginput jam lemburnya. Contoh 2 jam. Maka ini gaji pokoknya 6.500.000,
gaji lemburnya sudah dihitung ya, ini 2 juta berapa ini, 2.080.000, 2.080.000. Jadi total penghasilannya adalah 8.580.000. Coba kita jalankan lagi. Nah, ya. Coba kita ini ya, untuk yang kita input kelas yang tidak ada di golongan. Misal kita input golongannya E dan jam lemburnya misal 1. Nah, maka seperti tadi muncul golongan tidak valid seperti itu. Kita coba sekali lagi. Golongan A, lalu kita input 6 jam ya misalnya. Ya, ini juga berhasil. Gaji pokoknya tadi sesuai 5 juta, gaji lemburnya 1.900.000, maka total penghasilannya adalah 6.900.000. Demikian tugas 1 yang dapat saya kerjakan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Rizky Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.